Gue udah pakai semingguan dengan handphone ini dan nyatanya gue suka. Terlepas dari retro looks yang kontroversial untuk Apple fanboy dan bahkan lawannya, iPhone ini tetap bisa dijadikan favorit daily driver yang gak macem-macem dan lu bisa pakai handphone ini buat 4-5 tahun ke depan. So ini dia iPhone SE 2022 dan mari kita bahas. Oke, sudah beberapa waktu lalu semenjak Apple event bulan kemarin dan si Gen 3 ini cukup jadi sorotan karena banyak banget yang kecewa dengan seri iPhone SE kali ini, termasuk gue. Desainnya tetap sama, cuma dalamannya aja yang di-upgrade. Tapi ini menarik loh, gue bisa bilang lu bisa nabung buat handphone ini sampai harganya lebih murah. Atau gue bisa katakan tahun depan ini bakal lebih worth it buat kalian pertimbangkan. Kenapa? Lu bakal dapetin handphone murah, ya lebih murah lagi dengan performa iPhone terbaik saat ini. Seriusan, tahun depan iPhone 13 turun harga ya paling masih di angka 10 jutaan ke atas. Ini mungkin udah bisa sampai di 6-7 jutaan lah. Big deal banget. Dan mungkin lu bisa tambahin promo toko gitu buat dapetin harga yang lebih ramah lagi. Atau lu bisa aja pantengin sekarang di Tokopedia New Rizky Apple buat handphone yang satu ini. Karena gue dapet handphone ini di sana gitu. Jadi cek deskripsi aja. Chipset A15 sudah tertanam, so chipset yang sama digunakan pada iPhone 13. Dan artinya, lu udah gak perlu worry lagi sama performanya. Dan gue udah bandingin hasil tes yang gue dapet itu mirip dengan rata-rata yang ada pada internet. Ya, di real use performance-nya juga macam kayak lu rakit PC ya, lu pakai Intel i7 Gen 12 sama GPU-nya RTX 3080 terus dipakein casing chip gaming gitu yang murah gitu. Nah, ini nih handphone jadul retro looks tapi dalamannya mantep banget. Dan di chipset ini pun juga sudah mendukung jaringan 5G yang katanya 5G sandaran aja bukan yang mmWave punya. Ya, intinya yang dipakai di sinilah maksudnya. Buat gue sih ya oke-oke aja ya, siapa tahu kepake gitu buat nanti kalau kita lagi main di area 5G. Tapi untungnya ya ada settingan 5G auto, jadi bisa lebih tenang untuk pemakaian baterainya. Buat multitasking ini monster banget ya, dan gaming apalagi, gue pakai Mobile Legends dan Genshin Impact ya, ini aman banget. Sekali lagi ini pakai jaruan yang ada pada iPhone 13. Dan anyway juga Apple udah mastiin untuk penggunaan iPhone SE 2022 juga bakal dijanjiin untuk long last ya. Jadi bukan handphone 1-2 tahunan kita buang itu enggak. Jadi untuk penggunaan A15 Bionic ini ya udah pasti gak bakalan sia-sia aja gitu. Tapi ketika lu dapet ton of performance pada handphone ini, ya lu mesti sadar ini adalah iPhone SE Gen 3 2022 ya. Banyak hal yang mesti lu consider, terutama dari desainnya. Ini kayak desain itu 95% sama persis dengan yang digunakan pada previous gen dan juga iPhone 8. Sasisnya itu sama persis. 4%-nya paling ya kaca yang digunakan sekarang pakai kaca iPhone 13 jadi lebih kuat ya. Dan 1% sisanya adalah warnanya yang sedikit berubah. Merah agak sedikit lebih merah dan hitam putihnya berubah jadi midnight dan starlight. Ya, gue suka ini sih, berasa ada sedikit aksen birunya. Dan ya untuk chassisnya gak banyak bisa dibicarakan. Tapi buat gue ya, gue suka ini. Gue suka handphone mini fit ke dalam celana gue tanpa pengecualian. Grip penggunaan satu tangan juga masih enak banget, masih bisa. Dan ya ini sempat juga jadi salah satu desain terbaik handphone saat itu gitu ya. Dan dengan zaman sekarang pun handphone yang full display, handphone ini cuma punya di 4,7 inci display doang dengan jidat dan dagu yang super tebal. Padahal dari dimensi ini lebih besar daripada iPhone 12 dan iPhone 13 mini. Gak ada notch, resolusi cuma di 750x1334 pixel, IPS Retina display aja 60Hz ya biasalah. Tapi tetap gak biasa-biasa aja sebenarnya. Warna dan feel-nya ini khas iPhone, masih bagus. Dan walaupun di 60Hz doang, gua rasa gak ada urgensinya juga dipakein ke refresh rate lebih tinggi di seri ini. Karena spek utamanya aja ya masih biasa banget. Dan jangan lupa juga untuk urusan sekuritasnya, kalau bagian dalam udah sama bagusnya kayak latest iPhone lainnya. Cuma untuk keamanan lini depan nggak ada Face ID. Lu juga nggak bisa ngerasain fitur baru kayak login nggak perlu lepas masker. Masih pakai Touch ID di tombol ikonik yang punya haptic feedback yang paling keren. Tapi ini cukup nostalgia penggunaannya lah ya, bukan di layar gitu ya, bukan di belakang, bukan di samping, tapi scannernya di tombol ini gitu. Ya, gue suka banget. Ngomong-ngomong, Apple juga udah kasih lebih kapasitas baterainya, ya baik banget mereka dari generasi sebelumnya. 200 mAh lebih banyak dan sama juga dengan efisiensi dari chipset A15 Bionic. Buat gue handphone ini cukup menarik untuk di awal pemakaian. Kerasa banget iritnya dan gue pakai ini di harian itu ya bisa dari pagi ketemu malam lagi. Dan gak rewel cepet cari kabel tentunya.
Ya dengan catatan ya, gue nggak main banyak game dan cuma casual sosmed buka YouTube aja sih. Tapi sayang, pengecasannya ini masih standar di 20 watt aja dan masih kompatibel dengan key wireless charging 7,5 watt doang. Dan ya sektor ini terbilang biasa aja sih sebetulnya. Gue bahas sedikit tentang packagingnya ya. iPhone SE Gen 3 ini juga udah senasib kayak iPhone baru lainnya, gak dapet charger adapter. So what's include cuma ada kabel Type-C to Lighting, dokumen, SIM ejector, dan stiker Apple. Udah itu aja. So jadi jangan lupa kalau beli handphone ini pastiin punya chargernya juga. Next ke kamera, nggak ada yang bisa diubah ya dari spek sebelumnya, tetap sama, utamanya pakai 12 megapiksel f1.8 dan depannya 7 megapiksel f2.2. Cuma kali ini ada peningkatan dari softwarenya berkat si chipset barunya, ada Smart HDR4 untuk memberikan finish gambar yang lebih baik lagi, deep fusion, photographic style, portrait mode, ya intinya masih sama bagus ketika lu bandingin handphone ini di harga yang setaranya. Untuk perekaman video ya juga udah bisa di 4K 60 fps dengan kualitas yang menurut gua ini udah sangat-sangat baik. Nggak terlalu shaky videonya dan juga untuk standar Full HD stabilisasinya lebih asik. Suara mic-nya pun juga sama-sama bagus. Kamera depan ya apalagi masih sama-sama oke. Ya alat selfie yang bagus banget lah. Dan ya gua sih nggak banyak komen. Mau iPhone SE kayak gini kek ya masih bagus lah gambarnya. Ini kamera depan iPhone SE, ini asik juga dia, dan bisa HD, masih HD sih sebenarnya nggak sih banget, tapi kalau buat gambar muka gue tonnya bagus, sayangnya kalau buat dynamic range lebih parah dibanding sebelumnya, maksudnya kamera belakang gue. Tapi secara overall nih ya oke lah, agak sedikit shaky juga, tapi masih di ranah yang oke buat pakai jalan. Ini pengetesan iPhone SE 2022 ya di luar, dengan ya ada Bajai, ada Gary yang sedang merokok di bulan puasa. Jangan dong, lu mah ada aja. Ya nggak apa-apa, dia kan non-is gitu. Ya tapi buat gua si iPhone ini gambarnya oke lah ya, walaupun dynamic range-nya agak sulit dia. Shadow, tapi yang highlight ya masih jadi putih doang gitu. Tapi ya udah. So pengalaman gue pakai iPhone ini seminggu, langsung aja ke hal-hal yang gue nggak suka. Pertama itu dari speakernya. Ini gue belum mention sebelumnya, tapi dengan kualitas stereo yang bagus ya, sangat bagus, gue sangat benci ketika memutar audio di volume maksimal. Layar itu getar banget cuy, kayak lu pakai speaker bluetooth aja gitu. Mungkin efek dari body tipis kali ya. Yang mana ini gue nggak suka banget, jadi gue stay volume di tengah aja atau nggak pakai set wireless aja sekalian. Kedua, walaupun gue suka dengan layar seperti ini ya, yang kecil, ya ini gue benar-benar suka loh, bukan sekedar gimmick. Tapi beberapa aplikasi rasanya kayaknya udah mulai kurang mendukung. Kayak Tokopedia aja gue ngerasa besar kecilnya itu gak konsisten. Jadi mata gue gak nyaman liatnya. Sisanya sih ya memang udah kecil aja gitu, agak dempet ya porsiannya. Dan sejauh ini pun juga belum ada nih layoutnya yang hancur gara-gara pakai handphone kecil. Paling satu lagi nih soal layar. Ya gue masih kompromi aja dalam bermain game. Ini ya jujur aja ini sangat kecil ya. Kalau main game casual itu aman-aman aja. Tapi kalau main game sampai serius sih gue sih kurang yakin kalian pun bakalan suka juga main game di handphone ini. Kalau sisanya ya gue sih fan-fan aja pakai si iPhone SE 3 ini. Cukup worth loh buat dijadiin daily use. Tapi ya itu nggak ada pride-nya. Gue pakai ini dan gue sempat ketemu orang kenalan gue, teman-teman gue. Ya teman-teman gue ini gak ada yang tahu tuh kalau gue pakai handphone ini gitu. Ya udah gitu. Setaunya kalau gue pakai Apple, ya udah gitu. Oh ini Apple ya, ya dia nggak tahu gitu ya. Ya walaupun ya sebenarnya kelihatan pamer gitu ya, tapi kan ya udah jelas banget 90% tujuan orang Indo beli iPhone kan ya pasti mau pamer dulu kan. Ya kalau soal performa ya sekali lagi nggak usah tanya, nggak ada masalah lagi dan beberapa fitur yang dipangkas juga mungkin sangat berpengaruh ya buat ya di gue sih sebenarnya nggak berpengaruh banget ya, apalagi gue sebelumnya pakai Android gitu. Tapi yang sebelumnya yang pakai iPhone juga yang udah full display, gue rasa ya itu berpengaruh dan mungkin lo bisa ganti ininya ya, mindset lo jadi kayak ala nostalgia aja sih.
Ya, ini adalah iPhone terbaru yang sangat murah pada tahun ini juga ya, yang lu bisa dapetin sekarang juga. Apalagi kalau kita lihat sudut pandang warga US yang di Amerika sana, ini jelas murah banget gitu. Mereka jarang banget mainan kayak kita ngincer-ngincer handphone second iPhone Inter gitu. Orang mereka juga yang supply buat kita gitu ya. Dan kalau menurut gue sih worth it atau enggaknya si handphone ini kurang lebih ya tetap sama aja. Handphone ini akan worth it buat kalian yang pengen migrasi dari Android. Tapi budget nggak gede-gede banget, yang penting punya iPhone yang performanya bisa dipakai 4-5 tahun ke depan. Atau lo bisa aja tahan ngincer handphone ini buat 1 tahun ke depan biar lihat harganya lebih murah lagi kan. Soalnya sekarang kalau kita cek harga itu ya untuk si iPhone SE 2022 ini, startnya itu di harga 9 jutaan buat yang 64 GB. Tapi lo bisa tambah 200.000 untuk yang 128 GB-nya ya lebih worth it banget ya. Tapi kalau lo orang yang suka foto-foto dan punya banyak aplikasi di handphone lo bisa aja upgrade ke 256 GB di harga 10 jutaan. Ya apakah cocok harganya? Ya sebenarnya sih ya, gimana ya? Ya konversi USD ke IDR aja udah gede, ditambah ada pajak ya memang agak nyelekit sih harganya. So kata terakhir gua, ini adalah iPhone yang bagus tapi dengan style retro. Performa kencang untuk dipakai kasual, buat yang butuh iPhone aja bukan butuh gengsi. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari review iPhone SE 2022. Tolong bantu share juga ke teman kalian tentang video ini yang mungkin lagi nyari referensi si iPhone SE 2022, dan jangan lupa juga kasih pendapat ya di kolom komentar. Dan terpenting aktifin notifikasi dulu sama follow juga sosial media kita di Instagramnya Ndote, dan follow IG pribadi gue di Alien WTS. Join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Buat kalian puasa, semoga puasanya lancar dan sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.